Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Alinda Sekarayut Pramesti. I am a college student of Physics Education 2019 at Sultan Agil Tirtayasa University. How are you all? Hopefully you are in good health so you can continue this learning. Alhamdulillah, in this occasion, I can meet you even talk in person. And in this time, we will study together. And first, before we study, let's pray together. Pray, begin. Finish. So come on, let's learn. Don't forget to pay attention and keep the spirit. Pernah nggak sih kalian melihat orang yang sedang mendayung perahu? Jika kalian memperhatikan, kalian pasti akan melihat bahwa orang tersebut akan mendayung perahu ke arah belakang, tetapi perahu tersebut akan bergerak ke depan. Nah, kira-kira apa ya yang menyebabkan hal itu dapat terjadi? Nah, hal itu dapat terjadi karena adanya hukum 3 Newton. Pasti kalian semua penasaran kan apa itu hukum 3 Newton? Tapi sebelum itu, pada pertemuan sebelumnya pasti kalian telah mempelajari apa itu hukum Newton. Ya, betul sekali, hukum Newton adalah hukum yang mempelajari tentang suatu gerak, di mana hukum Newton sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hukum 1 Newton, di mana hukum 1 Newton sendiri itu berbunyi setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Nah, itu secara definisi. Sedangkan secara matematisnya, hukum 1 Newton itu dilambangkan sebagai sigma F sama dengan 0. Selanjutnya ada hukum 2 Newton, di mana hukum 2 Newton sendiri berbunyi percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, secara matematis, hukum 2 Newton sendiri itu dirumuskan sebagai sigma F sama dengan M dikali A. Dan yang sekarang yaitu yang akan kita pelajari, yaitu hukum 3 Newton. Yuk, mari sama-sama pelajari hukum 3 Newton. Adapun tujuan dari mempelajari hukum 3 Newton itu sendiri adalah yang pertama, diharapkan siswa dapat mengetahui apa itu hukum 3 Newton. Yang kedua, diharapkan siswa dapat mengetahui konsep daripada hukum 3 Newton tersebut. Yang ketiga, diharapkan siswa dapat membuktikan adanya hukum 3 Newton tersebut melalui percobaan sederhana yang nantinya akan aku tampilkan. Dan yang terakhir, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi penerapan hukum 3 Newton di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas akan dibagi dalam 5 bagian. Yang pertama, kita akan bahas mengenai definisi dari hukum 3 Newton. Nah, kemudian yang kedua, kita akan bahas tentang contoh penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita akan membahas mengenai konsep dari hukum 3 Newton agar kalian semua tidak miskonsepsi terhadap hukum 3 Newton tersebut. Kemudian kita juga akan membahas mengenai contoh-contoh soal dari hukum 3 Newton. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai percobaan sederhana. Nanti akan saya tampilkan mengenai percobaan sederhana untuk membuktikan adanya hukum 3 Newton. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Pertama yang akan kita bahas adalah definisi dari hukum 3 Newton. Tapi sebelum itu, saya mau tanya nih sama kalian, siapa sih penemu hukum Newton? Yaps, betul sekali. Beliau adalah Sir Isaac Newton. Berawal dari peristiwa jatuhnya apel, kemudian beliau menemukan teori tentang hukum Newton. Adapun definisi dari hukum 3 Newton secara bahasa yaitu jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama
yang besarnya itu sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, itu tadi definisi secara bahasa. Sedangkan jika secara matematisnya, hukum 3 Newton sendiri dirumuskan dengan F aksi sama dengan min F reaksi, di mana F aksi di sini adalah suatu gaya yang diberikan oleh benda pertama kepada benda kedua. Sedangkan F reaksinya adalah suatu gaya yang diberikan oleh benda kedua kepada benda pertama. Nah, F-nya ini melambangkan besarnya gaya yang sama, sedangkan tanda negatifnya ini melambangkan arahnya yang berlawanan. Yuk, sekarang kita kaitkan definisi yang telah kita bahas tadi ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini aku ambil contoh, misal ada orang yang memakai sepatu roda mencoba untuk mendorong sebuah tembok. Nah, mendorong sebuah tembok di sini artinya orang tersebut sudah memberikan atau melakukan aksi terhadap tembok tersebut. Nah, kira-kira siapa ya yang akan bergerak? Apakah orangnya atau malah temboknya yang bergerak? Ya, betul sekali, pasti orangnya ya yang akan bergerak. Gak mungkin temboknya bergerak, tembok mah pasti diem-diem aja di situ. Nah, terlihat pada gambar, orang tersebut bergeraknya ke arah kiri. Nah, mengapa orang tersebut bergerak ke arah kiri? Karena orang tersebut itu melakukan aksi kepada tembok itu ke arah kanan, sehingga reaksi yang muncul akan berlawanan arahnya, sehingga reaksinya itu ke arah kiri sesuai dengan hukum 3 Newton. Nah, sekarang kita kaitin dengan definisi yang telah kita bahas tadi. Tadi kan definisinya itu adalah jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya itu sama dan arahnya berlawanan. Nah, jika ditinjau dari contoh yang tadi kita bahas, berarti kan benda pertamanya itu adalah orang yang memakai sepatu roda karena dia melakukan gaya terhadap tembok. Nah, tembok ini itu berperan sebagai benda kedua. Jadi, definisinya itu bisa kita ganti, jika orang bersepatu roda ini mengerjakan gaya pada sebuah tembok, maka tembok ini tuh akan memberikan gaya juga kepada orang bersepatu roda yang besarnya itu sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, hal inilah yang menyebabkan si orang ini tuh bergerak mundur ke arah kiri. Nah, selain yang tadi masih ada nih contoh dari hukum 3 Newton. Di antaranya yang pertama ketika burung terbang. Ketika burung sedang terbang, pasti burung itu kan mengepakkan sayapnya. Nah, gerak kepakan pada sayap burung itu termasuk gaya aksi, sedangkan reaksinya ini tubuh burung ini tuh terangkat ke atas sehingga burung tersebut bisa terbang. Yang kedua adalah ketika orang sedang berenang. Nah, ketika orang sedang berenang kan gerak tangan dan kakinya itu mendorong air ke belakang. Nah, ini adalah sebuah gaya aksi. Sedangkan bentuk reaksinya itu orang tersebut bisa berenang ke depan. Yang ketiga adalah ketika orang sedang menembak. Ketika orang sedang menembak, mesiu akan meledak dan akan mengirimkan energi ke depan untuk menembakkan pelurunya. Nah, ini tuh termasuk gaya aksi. Nah, sedangkan hentakan senjata dari penembak ini tuh adalah sebuah reaksi yang diberikan oleh peluru tersebut. Dan yang terakhir adalah peristiwa peluncuran sebuah roket, di mana sebelum meluncur roket itu menyemburkan gas panas ke bawah yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar roket. Nah, ini tuh termasuk gaya aksi. Sedangkan gaya reaksinya sendiri adalah ketika roket itu dapat meluncur ke atas. Nah, kalau tadi kita sudah bahas contoh penerapan dari hukum 3 Newton. Nah, untuk selanjutnya di sini aku mau nekanin konsep dari hukum 3 Newton agar kalian semua tidak miskonsepsi terhadap hukum 3 Newton. Nah, adapun konsep yang pertama adalah pasangan gaya timbal balik atau terjadinya serempak, bukan sebab akibat. Jadi, di sini pada hukum 3 Newton itu ada dua gaya, yaitu gaya aksi dan juga gaya reaksi. Nah, gaya ini dia itu terjadinya secara barengan atau secara serempak. Namanya kan pasangan, pasti mereka itu barengan, tidak mungkin sendiri-sendiri gitu. Jadi ketika kalau misalkan ya ditinjau dari contoh pada gambar di samping, ketika orang bersepatu roda ini itu mendorong sebuah tembok, berarti kan dia melakukan sebuah aksi ya kepada tembok ini. Nah, pada saat itu juga, detik itu juga,
tembok ini akan merespon aksi dari si orang bersepatu roda tersebut, sehingga orang tersebut tuh bisa bergerak mundur gitu. Nah, jadi tidak mungkin ketika orang bersepatu roda ini mendorong tembok pukul 8, kemudian si temboknya itu baru meresponnya atau memberikan reaksinya itu pukul 10. Tidak mungkin, karena pasangan gaya aksi dan reaksi ini itu terjadinya secara barengan, tidak ada jeda waktu. Nah, untuk konsep yang kedua yaitu terletak pada dua benda yang berbeda. Jika ditinjau dari contoh di samping, jelas banget ya yang telah tadi kita bahas juga, bahwa benda pertamanya itu adalah orang yang bersepatu roda, dan benda keduanya yaitu tembok. F aksinya itu terjadi pada tembok, sedangkan F reaksinya itu terjadi pada tangan orang bersepatu roda, dan juga terletak pada garis lurus yang menghubungkan kedua benda. Jadi ketika orang bersepatu roda ini mendorong sebuah tembok di atas, maka respon dari atau reaksi dari tembok ini pun akan di atas. Tidak mungkin ketika orang bersepatu roda ini mendorong tembok di bawah, tapi reaksi dari si tembok ini di atas itu tidak mungkin, karena hukum 3 Newton itu selalu terjadi pada garis lurus yang menghubungkan kedua benda. Dari konsep yang terakhir yaitu pasangan gaya memiliki besar yang sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, dari tadi juga sudah dibahas ya bahwa hukum 3 Newton itu memiliki besar yang sama tetapi arahnya berlawanan. Jika ditinjau dari contoh, ketika orang bersepatu roda ini memberi aksi sebesar 50 Newton, maka respon dari si temboknya juga akan sama besarnya, yaitu 50 Newton juga. Tetapi kalau misalkan orang bersepatu roda ini mendorong atau melakukan aksinya itu ke arah kanan, nah kalau misalkan reaksinya itu ke arah kiri, jadi arahnya itu berlawanan. Nah, sekarang aku mau kasih contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama. Terdapat gambar sebuah katrol. Nah, untuk soalnya sendiri, dua balok yang beratnya sama digantungkan pada katrol melalui tali. Jika sistem dalam keadaan seimbang, pasangan gaya aksi reaksi adalah, nah di sini terdapat pilihan jawaban. Yang pertama yang A yaitu T1 dan T2, yang B T1 dan T4, C T2 dan T3, D T3 dan T4, dan yang E W1 dan W2. Untuk menjawab soal ini, kita harus ingat kembali nih konsep dari hukum 3 Newton tersebut yang tadi setelah kita bahas. Yang ada 3. Yang pertama itu kan terjadi secara berbarengan atau serempak, bukan sebab akibat. Kemudian terjadi pada dua benda yang berbeda dan terletak pada garis lurus yang menghubungkan kedua benda, dan juga memiliki besar yang sama dan arahnya berlawanan. Nah, kemudian kita cek nih satu-satu jawaban dari pilihan ganda tersebut. Yang pertama itu yang A, T1 dan T2. Nah, kita lihat pada gambar, yang T1-nya itu kan di sini. Nah, terus T2-nya ini. Kita cek dia terjadi pada dua benda atau tidak. Ya, terjadi pada dua benda. Kemudian terletak pada satu garis lurus yang menghubungkan kedua benda juga ya, ini terletak pada garis lurus. Kemudian arahnya juga berlawanan, benar. Jadi jawaban yang A kita kunci dulu ya. Kita pindah ke yang B. Yang B itu ada T1 dan T4. Nah, untuk yang T1 dan T4, T1 kan di sini, dan T4-nya di sini. Terjadi pada dua benda yang berbeda, ya benar. Tapi dia tidak terletak pada garis yang menghubungkan kedua benda, garis lurus gitu. Jadi yang T1-nya di sebelah kiri, T4 itu di sebelah kanan. Jadi tidak terletak pada satu garis lurus yang menghubungkan kedua benda. Jadi tidak memenuhi konsep dari hukum 3 Newton. Berarti yang B itu salah. Kemudian pilihan yang C yaitu T2 dan T3. T2 dan T3 juga sama ya. Dia terjadi pada kedua benda yang berbeda, iya, tetapi tidak terletak pada garis lurus yang menghubungkan kedua benda. Jadi sama, T2-nya itu di sebelah kiri, T3-nya itu di sebelah kanan, tidak terletak pada satu garis lurus. Berarti jawabannya juga salah. Untuk selanjutnya yaitu pilihan yang D, T3 dan W1. Nah, kalau misalkan kita lihat T3 sama W1 itu memang terletak pada dua benda yang berbeda, tetapi tidak terletak pada garis lurus yang menghubungkan kedua benda, dan juga arahnya itu sama. Berarti yang jawabannya juga salah.
Nah, yang terakhir pilihan E yaitu W1 dan W2. Nah, W1 dan W2 juga terletak pada dua benda yang berbeda, tetapi tidak terletak segaris lurus yang menghubungkan kedua benda dan juga arahnya itu searah. Jadi salah juga. Maka setelah kita dapat ya, tadi sudah kita cek satu-satu dan jawaban yang benar itu adalah yang A. Nah, selanjutnya aku ada contoh soal yang kedua. Nah, soalnya ini sebagai berikut. Reza memiliki massa sebesar 52 kg. Kemudian Reza mendorong tembok dengan gaya 300 Newton. Maka gaya reaksi yang dilakukan oleh tembok terhadap Reza adalah sebesar. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus tahu konsep hukum 3 Newton yang ketiga, yaitu yang memiliki besar yang sama tetapi arahnya berlawanan. Jadi dapat ditulis nih sebagai berikut. Diketahui masanya si Reza itu kan tadi 52 kg. Kemudian Reza itu mendorong tembok. Nah, berarti kan si Reza ini melakukan sebuah aksi. Jadi bisa kita tulis F aksinya itu sama dengan 300 Newton. Nah, yang ditanya itu respon dari si tembok terhadap Rezanya, berapa gayanya. Nah, bisa kita jawab pakai konsep yang tadi dan juga rumus matematisnya, yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. F aksinya sudah diketahui ya, tadi 300 Newton. Nah, sama dengan kan besarnya sama, pasti hasilnya juga sama kayak F aksinya, yaitu 300 Newton. Tetapi ada tanda negatif karena arahnya itu berlawanan. Jadi jawabannya atau F reaksi dari tembok terhadap Rezanya itu adalah sebesar negatif 300 Newton. Nah, gimana teman-teman? Tadi kan sudah kita bahas nih ya contoh-contoh soal. Nah, sekarang aku mau menampilkan sebuah video percobaan sederhana untuk membuktikan adanya hukum 3 Newton. Harap disimak baik-baik ya video percobaannya.
Itulah tadi percobaan sederhana yang dilakukan untuk membuktikan adanya hukum 3 Newton. Nah, berdasarkan hasil video percobaan sederhana tadi dapat kita simpulkan bahwa ketika melepas karet dari balon, terdapat gas yang keluar dari balon tersebut yang bergeraknya itu ke arah kanan. Nah, hal ini mengakibatkan timbulnya reaksi gaya yang dihasilkan gas tadi. Yang besar itu sama namun arahnya itu berlawanan. Nah, hal inilah yang menyebabkan balon ketika karet tadi lepas itu bergeraknya ke kiri. Nah, berarti terbukti ya teman-teman bahwa hukum 3 Newton itu ada. Jadi kalau misalkan kita memberi sebuah aksi, pasti reaksi itu akan terjadi secara bersamaan. Berarti percobaan sederhana kita berhasil. Yeay. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman, video percobaan sederhana tadi itu dicoba di rumah masing-masing. Nah, selamat mencoba, semoga berhasil. Bagaimana nih teman-teman semua? Sudah pada paham kan? Nah, sekarang kalian sudah tahu apa itu hukum 3 Newton, terus bagaimana konsep dari hukum 3 Newton, terus juga kalian sudah tahu nih penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga tadi sudah melihat video percobaan sederhana untuk membuktikan adanya hukum 3 Newton. Untuk menguji kemampuan kalian, jangan lupa ya kerjain kuis nanti yang akan aku berikan. Semangat mengerjakan. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita tutup dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, itulah tadi video pembelajaran yang dapat saya sampaikan mengenai hukum 3 Newton. Pokoknya semangat mengerjakan kuisnya, semangat belajarnya, dan juga tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.